Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya, Sri Gunawan. Saudara, sektor minyak dan gas bumi atau migas merupakan salah satu sumber energi yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Sayangnya, selama 2 dekade terakhir, produksi migas Indonesia mengalami tren penurunan hingga menjadi net importir minyak bumi. Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah dan investor menjadi kunci agar sektor hulu migas dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan swasembada energi. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai minyak dan gas bumi, sudah bersama kami Bapak Haryadi Budiman sebagai Ketua IPA Convex 2025. Halo Pak Haryadi, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu. Dan kita juga telah bersama dengan Ibu Carol Gohl sebagai President of Indonesia Petroleum Association. How are you, Carol? Baik. Oke, Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kita mulai bahas soal IPA Convex terlebih dahulu. Saya mau ke Pak Haryadi dulu. Boleh dong dijelasin IPA Convex itu apa sih? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi IPA Convex atau sebenarnya IPA Convention dan Exhibition itu adalah salah satu event terbesar di Asia Tenggara untuk industri minyak dan gas bumi. Jadi apalagi kalau kita lihat secara keseluruhan acara, di mana kita punya pameran, kita punya konferensi, kita punya presentasi teknis, dan acara-acara pendukung lainnya. Dan juga kalau kita lihat secara total luasan yang kita pakai dalam pameran dan acara tersebut, kita mencapai lebih dari 20.000 meter persegi yang kita pakai. Jadi acara penting ini sebaiknya jangan dilewatkan, terutama oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor hulu migas, mau itu profesional, praktisi profesional, akademisi, hingga generasi muda yang ke depan kita harapkan menjadi penerus di sektor ini. Jadi melalui IPA Convex ini, para pihak tersebut dapat bertemu dan kemudian membahas berbagai hal di sektor hulu migas, termasuk tren industri global, perkembangan teknologi, hingga tantangan dan peluang ke depan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak. Tahun ini IPA Convex itu kita sudah laksanakan ke-49 kalinya. Jadi sudah berkali-kali dan akan berlangsung selama 3 hari. Dan diisi oleh berbagai macam acara, termasuk diskusi panel yang kita akan mengundang berbagai macam pembicara dari dalam dan luar negeri. Kemudian presentasi teknis baik oral maupun posternya kita ada juga. Kemudian ada pameran terkait produk dan jasa dari berbagai perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dan juga jasa pendukungnya. Dan juga kita mengundang kunjungan mahasiswa kepada acara kita ini. Gitu. Menarik sekali melibatkan banyak pihak, pemerintah, pemangku atau pelaku industri minyak dan gas, kemudian juga melibatkan mahasiswa begitu ya. Betul. Ini yang juga akan diselenggarakan di bulan Mei begitu ya. Ya, di bulan Mei. Nah, bicara soal IPA Convex, kita bicara juga soal minyak dan gas. Saya ingin bertanya ke Bu Carol. Carol, I want to know, could you clarify whether it is true that domestic oil production is declining? What are the facts? Well, first of all, I just want to say thank you for giving us the opportunity to talk about oil and gas. And it's an industry that we don't talk about very often in this context, but it's such an important and strategic industry. We provide affordable energy to Indonesia and to the region. We also progress energy transition initiatives. And so I'd like to think that our sector, our industry is extremely strategic, and it's really good to be given the opportunity to speak this morning. With regards to your question on oil production levels and decline, the oil production over the last few years have been 550 to 600,000 barrels per day overall. This is a significant amount. It's true that it's been on decline, and it's not unique to Indonesia because oil tends to decline. That's the nature of what we do. The oil reservoirs, when you bring them up on production,
through time because of pressure or different aspects, the production will naturally decline. And what it takes is drilling new wells, implementing new technologies, doing more exploration to try to find new fields to offset the decline. And so that's the challenge and the opportunity for us now in Indonesia. How can we create the right conditions to get the investors to drill new wells, implement new technologies, and do more exploration? That's why IPA Convex is important, right? It creates a fantastic opportunity to get all of the stakeholders in one room, collaborate, discuss the opportunities, and there are many opportunities in Indonesia. So I think the Convex is a tremendous opportunity. Ya, oke. Menyambung pembicaraan tadi, memang ada tren penurunan produksi minyak dan gas di Indonesia ya, Pak Hari. Apakah memang ini menjadi topik utama atau bahasan dan fokus utama di IPA Convex di tahun ini? Atau mungkin ada tema khusus di tahun ini? Betul sekali, Bu. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Karol ya, kita ini asosiasi berdiri untuk berpartner, bekerja sama dengan pemerintah. Jadi tema dari IPA Convex ini adalah mengangkat yang kita sebut delivering growth with energy resilient in lower carbon environment. Jadi kita bagaimana menunjang pertumbuhan dengan ketahanan energi di dalam lingkungan rendah karbon. Jadi adapun kalau kita lihat 3 hal utama yang menjadi fokus adalah pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan yang rendah karbon. Kami sadar bahwa ketiga fokus itu harus dideliver atau dipenuhi oleh para pemangku kebijaksanaan dan stakeholders di seluruh industri migas. Karena itu kita akan melakukan diskusi, berbagai diskusi panel. Kita paling tidak ada 15 sesi diskusi ya, dan kita kelompokkan dalam 4 topik besar. Yang pertama adalah accelerate oil and gas production to achieve energy resilience. Yang kedua, unlocking CCS potential as an enabler for clean energy investment. Ketiga, optimizing Indonesia energy value chain. Dan grup keempat adalah improving the ease of doing business and process streamlining. Yang keempat ini penting dan itu kan selalu kita bawa karena bukan hanya policy fiskal yang mendukung, juga kemudahan dalam menjalankan usaha. Artinya ini menarik sekali ya, bisa memberikan inspirasi, memberikan rekomendasi, bahkan ya masukan kepada pelaku industri di migas begitu. Salah satunya juga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. You are one of a person that inspires a lot of people in this industry, in this sector. So, can you tell us what are key success can be applied between the government and the investors to increase oil production? Yeah, so thanks for the kind words on representing the industry. Collaboration is absolutely key in what we do, and we have great collaboration. Great collaboration between the ministry, SKK Migas, the industry players. That needs to continue. It's key to success. Beyond that, we need to understand that the oil and gas industry requires significant long-term investments, and having certainty, stability of policies is very important to our sector. Many of the investment we make are millions of dollars, sometimes billions of dollars over decades. And so we need to make sure that the terms through time will stay the same, because we make investments under those conditions. The other item, and I think an item that we're working on actively, and when I say we, I think the government of Indonesia has been really helpful in that regard. We're looking at ease of doing business. It's really important to try to simplify processes such that the investors can invest even faster and the oil and gas production can come online even quicker. Simplify the bureaucracy and then have a good collaboration between the government and the investor is the key to increase oil production. But I want to know, how is it on the ground? How is it
is there has oil and gas exploration been maximized for all this time, for so far, or how the facts? So the signs for Indonesia exploration are encouraging. In fact, we've had tremendous success over the last few years. I think some of our companies, Eni, Mubadala, have had nice discoveries, and just to name a few, and I'm sure there are others that I could mention as well. But exploration is a risky business. You know, globally, only 1 in 5 wells is successful in exploration. Okay. So it's costly, and sometimes it works. More often, it doesn't. And so it's really important to encourage the investors to take that risk. And what it means is providing them with the right incentives to take the risk. But, you know, Indonesia is such a big place. I think it's the 14th largest country in the world. So there's plenty to explore. And there are 130 geological basins, so geological areas, 130 roughly. Only 16% of these basins are on production today. 16%, 16. So that means there's still a lot to explore, hopefully discover. There's so much potential. Yeah, a lot of potential, and we just need the investors to, you know, take the risk. And so how do we encourage them to take the risk? And I think it's all about providing the long-term certainty. Should they invest and should they find something, we got to make sure that they benefit from the discovery that they've made. And then second, making sure they have the right incentives. We've got to make it worth it for them. But I think Indonesia is on the right track. I mean, as I mentioned, we've had a few major discoveries over the last few years, mostly gas, so no oil yet. And I think the government has been looking at fiscal terms. We had the launch of the growth split fiscal terms recently, and so these are the type of things that we need to do more of. Simplifying the investment bureaucracy will be good for this sector, for this industry. Ini juga menarik untuk dibahas lebih lanjut, Pak Hari. Bagaimana kemudian apakah ini menjadi program unggulannya, kemudian juga bagaimana dampaknya dari IPA Convex ini? Kita akan bahas lagi, tapi kita jeda sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi, dan kami masih bersama dengan Ketua Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition 2025, Bapak Haryadi Budiman, and also Ibu Carol as the President of IPA. So, saya akan bahas soal IPA lebih dalam karena tadi membahas soal oil and gas industry yang lebih lama di segmen sebelumnya. Nah, bicara soal IPA Convex, program unggulan apa sih yang ada di tahun ini dan apa bedanya dengan tahun sebelumnya? Iya. Terima kasih kembali, Bu. Jadi kalau banyak sebenarnya ya, jadi kalau kita bisa coba pelan-pelan tapi cepat ya Bu ya. Jadi misalnya kita akan ada upacara pembukaan yang pada tahun ini saya harapkan bisa dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan ditemani oleh Bapak Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Dan kemudian dalam upacara pembukaan juga kita harapkan ada beberapa penandatanganan, baik kontrak kerjasama di wilayah kerja yang baru, dan juga beberapa perjanjian jual beli gas bumi, ya, dan juga kontrak-kontrak lainnya. Kemudian kita juga punya panel diskusi, dari tahun ke tahun kita ada, cuman tahun ini kita lebih banyak panel diskusi, kita mengundang pimpinan perusahaan-perusahaan migas eksekutif dunia, dari ExxonMobil, dari BP, Mubadala Energy, Pertamina, Medco, Eni, yang kita harap kita bisa dengar pandangan mereka semua. Kemudian secara total kita mengundang dari catatan kami ya saat ini 80 pembicara dan moderator yang akan hadir selama 3 hari di ICBSD dari berbagai negara. Kemudian kita juga ada suatu presentasi teknologi yang kita sebut Innovative Energy Solutions.
Jadi bukan hanya kita bicara kebijakan atau policy, tapi juga mengenalkan teknologi-teknologi terbaru yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan produksi migas dan juga menurunkan emisi karbon. Sejauh ini kita rencanakan ada 7 sesi diskusi mengenai teknologi ini. Kemudian yang unik juga dari kita, dari IPA yang biasanya conference lain tidak punya adalah kita sebut dengan TPC atau Technical Program. Ini membedakan karena di TPC ini kita benar-benar memberikan kesempatan kepada para profesional di sektor migas untuk menyampaikan presentasi teknis, baik itu dalam bentuk oral maupun presentasi poster. Selain itu di TPC kita juga ada presentasi mengenai kita bilang core workshop. Core workshop itu sebenarnya adalah contoh bantuan yang kita ambil dari perut bumi untuk ditampilkan oleh perusahaan-perusahaan migas, ditampilkan dalam IPA Convex ini. Jadi itu mungkin untuk teman-teman yang dari geologis itu sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, selain TPC kita juga punya bisnis forum ya. Ini merupakan kerjasama kita dengan SKK Migas, sudah ketiga kalinya. Jadi mohon maaf, kerjasama antara IPA dan Direktorat Jenderal Migas. Acara ini kita mengundang calon investor dan juga perwakilan dari negara-negara sahabat untuk datang mendengarkan paparan ya dari Kementerian SDM. Jadi kalau dari catatan kami nih, Kementerian SDM menargetkan setidaknya ada 60 wilayah kerja migas baru selama tahun 2025 sampai dengan 2026. Kemudian juga nggak ketinggalan kita punya exhibition. Saat ini sudah tercatat 200 lebih perusahaan dan instansi yang akan berpartisipasi dalam eksibisi Convex tahun ini. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya, jumlah peserta pameran ini dari tahun ke tahun meningkat gitu. Jadi ini adalah menunjukkan semakin meningkatnya minat para pelaku usaha di dalam industri migas untuk memamerkan teknologinya maupun produk jasa yang lainnya. Kemudian kita juga punya sesi lain yang merupakan kerjasama dengan SK Migas yang kita sebut breakfast meeting gitu. Breakfast meeting ini acara baru kita di mana kita membahas mengenai proyek-proyek migas 3-5 tahun mendatang lah, untuk mengenalkan, kalau kita harapkan bisa menarik investor baru atau pelaku usaha di dalam migas, memperkenalkan. Kemudian yang terakhir tapi juga tidak kalah penting adalah kita punya program yang disebut dengan youth program. Jadi youth program ini kita tidak, walaupun ini kita buat untuk bisnis pelaku usaha, tapi generasi muda adalah generasi masa depan. Jadi kita undang mereka untuk berpartisipasi dalam event ini, dan partisipasinya bukan hanya pada saat hari hanya, tapi sebelumnya. Jadi misalnya kita punya yang which saya suka sekali untuk melihatnya ya, kayak student debate competition. Jadi gimana student itu debate dengan tema-tema pilihan. Kemudian ada itu juga antara mahasiswa mahasiswa membentuk tim sendiri mewakili universitasnya atau fakultasnya, kita undang untuk debate. Jadi kualifikasinya sebelum acaranya, tapi nanti finalnya kita lakukan di acaranya pada hari between 20 and 20 itu ada. Itu bagus, jadi saya juga suka melihatnya. Kemudian kita juga ada IPA Goes to Campus, kita kunjungi kampus mengenalkan migas, kita lakukan 2 kali, tahun ini sudah di Surabaya dan di Jakarta. Kemudian kita ada student showcase. Student showcase itu student ini kan pinter-pinter, dia punya showcase tertentu yang dia ingin pamerkan. Kita beri kesempatan untuk memamerkan karyanya ya gitu ya. Kemudian karena kita mengundang global eksekutif dan juga IPA board akan hadir di situ. IPA board nanti kita beri kesempatan kepada student untuk berbicara, baik mengenai karir, mengenai masa depan, mengenai bagaimana bisa berpartisipasi gitu ya. Jadi kita harapkan tadi yang Ibu bilang bahwa akan ada kolaborasi, itu dapat terlaksana. Ini satu di mana kita bisa bertemu banyak pihak. Kita juga mengenalkan kepada publik mengenai pentingnya industri migas bagi bangsa ini. Industri ini adalah industri yang penting untuk
ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Menarik ya, ini juga khususnya untuk mahasiswa bisa jadi ajang untuk bidik karir begitu ya di IPA Convex 2025 ini, dan juga untuk pelaku industri dan juga stakeholder terkait. Ini apa sih sebetulnya dampak yang paling dirasakan dari adanya IPA Convex? Kalau saya seperti tadi Ibu bilang, saya benar-benar berharap agar para pemangku kepentingan atau stakeholders itu bisa saling berkolaborasi, berembuk, melihat gimana sih kondisi migas kita, mendengarkan suara industri, apa yang menjadi concern industri, dan juga kita bisa melihat pencapaian-pencapaian. Jadi bukan hanya suara industri, tapi juga pencapaian. Banyak sebenarnya pencapaian industri migas ini yang mungkin masyarakat belum tahu. Selain pencapaian, dan juga bagaimana kita mempertahankan mempertahankan industri migas ini untuk mendorong terjadinya ketahanan energi, terutama sekarang selain ketahanan energi, kita juga dihadapi dengan transisi energi, karena ada tuntutan supaya energi kita bisa mencapai sustainable energy yang hijau kita bilang, yang jadi itu yang kita harapkan, kolaborasi bisa melihat industri migas arahnya, trennya, masalahnya, dan juga keberhasilannya selama ini. Oke. Bu Carol, we talk about simplifying investment, bureaucracy, and then we talk about how risky the exploration activity is. So I want to know what efforts can be made so that the exploration can run effectively. So when you think about exploration, what it means is essentially drilling wells in areas where we're not even sure if there's oil or gas. And each well is very expensive. Again, probably talking millions of dollars. Before doing that, we do studies, we acquire data to try to maximize the chances of finding oil and gas wherever we want to drill. And so any way for us to fast track those processes, make data acquisition easier, make permitting, for instance, easier in the acquisition of that data, would be tremendously helpful to not just the industry, but also Indonesia. I think if we can be a little bit more agile and nimble with processes, everybody will win. I think the country will have a better chance of increasing oil and gas production levels. And I think the industry will be very keen to come and invest in Indonesia. And so ease of doing business, streamlining permitting, and trying to make the data acquisition processes a little bit more nimble would be a tremendous boost to the industry. So can you give us insight? What kind of collaboration is most needed for the national and international player to support Indonesia's energy security? So collaboration is key, and I've said it already. You touch on the collaboration between national and international players. I think it's absolutely fundamental. The national players have the local knowledge and the local know-how. The international companies bring the high-end technology expertise, maybe things that they've tried somewhere else around the world. And so marrying the two is actually a recipe for success. And we have so many great examples of collaboration between national companies, say Pertamina, just to name one, and IOC's international oil and gas companies like ourselves, ExxonMobil. At Banyu Europe, for instance, in Cepu, Pertamina is one of our partners. When we look at energy transition initiatives, for instance, CCS, Pertamina and ExxonMobil collaborate. And so many great examples of collaboration, and it's critical. I mean, it makes sense to try to combine the best of Indonesia through its national companies and
the best of the industry through the international players. Oke, saya terakhir untuk Pak Haryadi, bagaimana kemudian harapan dan juga output mungkin yang diharapkan bisa tercapai dari adanya IPA Convex 2025 ini? Ya, kalau saya pertama nih yang saya harapkan adalah supaya IPA Convex ini, yang merupakan IPA Convex yang terbesar lah di IPA ini, itu sukses. Karena kesuksesan IPA Convex ini bukan hanya untuk pelaku industri, tetapi juga untuk semua stakeholders dan juga untuk bangsa kita gitu ya. Yang kedua kita harapkan adalah kolaborasi yang tadi disebut-sebut beberapa kali ditanyakan juga, itu bisa benar-benar berjalan gitu. Jadi di acara Convex ini akan dibicarakan, akan dilihat. Jadi kita bisa melihat betapa potensi untuk kolaborasi dari para pelaku usaha ini luar biasa banyak sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah fasilitasi dari semua pihak, terutama dari pemerintah, dalam policy, ease of doing business tadi disebutkan juga, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan juga penciptaan lapangan kerja. Ini semoga dari yang dilakukan di IPA Convex 2025 ini memberikan dampak yang signifikan khususnya terhadap industri oil and gas, migas di Indonesia, dan juga tadi poin-poin yang menjadi harapan kolaborasi antara pemerintah dan investor, kemudian juga tadi masukan dan rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam diskusi kita, ini bisa jadi insight, bisa jadi masukan, dan juga outputnya baik untuk Indonesia, khususnya untuk industri minyak dan gas di Indonesia. Terima kasih Pak Haryadi telah berbagi informasi, telah berbagi insight. Semoga nanti IPA Convex 2025 di bulan Mei ya, tanggal 20 sampai 22 Mei, ini berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan memberi impact yang besar. And thank you so much, Bu Carol, for your time. Thank you so much for your insight. Keep inspiring, keep shining. Thank you. Thanks again for the opportunity to speak about our industry and the Convex. These are great times for Indonesia and for our industry, and we're looking forward to contributing to energy security and energy transition. Thank you so much, Bu Carol. Thank you, Pak Hari. Thank you, Bu. Dan Sapa Indonesia Pagi akan kembali saudara usai jeda, tetaplah bersama kami.